Pak. Menindaklanjuti. Sekarang dengan proses yang ada pada dunia hari ini, kita berikan contoh kecil. Kalau memang di dunia ini semuanya melakukan dosa, dosa yang ada mungkin dari setiap pribadi banyak. Ada yang melakukan zina, ada yang melakukan pencurian, ada yang melakukan tipu muslihat, ada yang berbuat kerusakan dari berbagai sektor. Sekarang kalau umpamanya seperti hari ini, corona jadi wabah yang katanya menakutkan. Apa betul? Lah kita kalau seperti itu berarti Allah Ta'ala di mana? Pertanyaannya seperti itu. Spiritual kita mengenal Allah di mana? Yang katanya dosa besar sekian jumlahnya. Terus ini bagaimana konsep berpikir kita? Apa kita mau dijatuhkan kita harus sesuatunya itu harus luas rahmatnya, terus putus asanya harus ada? Ini kan lucu. Mestinya prasangka kita kepada Allah dengan adanya musibah corona nambah senang. Ada yang di lockdown, stay at home, apalagi itu istilahnya, kerja dari rumah, udah masuk istilah-istilah orang barat masuk. Padahal kalau di dunia tasawuf itu disuruh uzlah, i'tikaf, ya. Itu orang-orang tasawuf sudah melakukan. Ada uzlah, menghindari keramaian, menghindari hiruk pikuk duniawi. Uzlah mestinya ada, tapi nggak dilakukan oleh orang-orang sekarang. Kholwat sendiri, itu kholwat dilakukan oleh orang-orang tasawuf, dan Rasulullah pun melakukan. Bagaimana di zaman Rasulullah ketika tidak ada temannya, maka Gua Hira menjadi tempat yang paling menyenangkan. Karena semua manusia sekarang berhiku-hiku dengan urusan duniawi. Nah, sementara duniawi itu fata morgana, seperti penyakit ini juga tidak kelihatan tapi mematikan. Bakteri itu, virusnya, wah, pada takut. Akhirnya dikubur tidak Islami, bungkusnya plastik. Ini menjadi sesuatu yang bernilai, bahwa Allah Ta'ala mengingatkan kita jangan putus asa. Ini tataran iman harus ditata kembali. Mungkin kita kepada mbah-mbah kita, kakek kita, buyut kita, nenek moyang kita sudah melupakan. Kepercayaan kita kepada hal-hal yang harus dipercaya dimasuki dengan hal-hal yang tidak jelas. Mestinya ini harus menjadi proses yang jelas lagi, di mana ketika tidak terlihat sesuatu yang ada di dunia, maka kita harus membangun dengan kholwat, dengan uzlah, dengan i'tikaf. Apalagi nanti mau Ramadan, udah dibangun oleh ulama-ulama terdahulu untuk melakukan kholwat, nyepi.
hanya di dalam rumah, hanya di dalam kamar, tidak banyak berbicara, tidak banyak bersendaguro, tidak banyak keluar rumah, tidak banyak berbuat kesenangan yang akhirnya melupakan Allah Ta'ala. Itu dilakukan oleh ulama-ulama tasawuf. Tapi oleh masyarakat sekarang, tasawuf dilihat dibuat sesuatu yang sudah tidak berlaku. Karena orang tasawuf katanya harus miskin. Tidak seperti itu. Padahal orang-orang tasawuf, orang-orang thariqah itu memberikan jalan, memberikan arahan agar manusia itu selamat di dunia dan juga selamat di akhirat. Contohnya yang paling mudah, wudu, membersihkan anggota badan. Itu tasawuf, membersihkan secara lahir. Itu tasawuf. Tapi kalau diangkat kepada spiritual yang lebih tinggi, tasawufnya jadi lebih baik, bertasawufnya. Karena sholat itu akan menuju kepada sesuatu yang jelas, yang lurus. Karena globalisasi ini, putaran dunia ini pasti ada. Air berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Angin membawa air. Terus semuanya berasimilasi pada tempatnya masing-masing. Simbiosisnya itu harus ada. Dan ini keseimbangan yang tidak terjadi. Orang sudah banyak berburuk sangka, tidak saling berbaik sangka. Dosa yang besar dianggap kecil, sementara rahmat yang besar dari Allah tidak dianggap ada. Ini jelas kebodohan-kebodohan yang dibangun. Orang lebih percaya, lebih mempercayai dan ingin memiliki sebuah hasil karya yang diciptakan oleh manusia. Sementara cipta karya Tuhan yang berupa gelombang, hamparan udara, itu diciptakan oleh Tuhan untuk menambah keimanan, keyakinan. Wa arsala riyah busyram baina yadai. Padahal Allah Ta'ala mengirim angin, itu gelombang, dan dimanfaatkan oleh orang-orang sekarang. Jauhnya seberapa? Sekarang tidak merasakan jauh. Bisa melihat keadaan dunia yang katanya jauh menjadi lebih dekat dengan adanya internet. Ini semua sifat-sifat Tuhan yang tadinya diberikan oleh orang-orang kasyaf sudah dimiliki oleh orang-orang yang logikanya lebih tinggi. Mestinya orang yang kasyaf lebih mengetahui lagi. Kemungkinan juga orang-orang yang kasyaf, yang ma'rifat sudah berkurang. Karena akhir zaman akan diangkat orang-orang yang berilmu, yang diberikan derajat oleh Allah, oleh Allah dengan ilmunya, mulai diangkat satu persatu. Itu juga mungkin tanda-tandanya. Sehingga sifat-sifat Tuhan yang tadinya sulit untuk diketahui, sekarang sudah bisa dirasakan. Bagaimana kita melihat dunia yang katanya jauh ternyata dekat. Bagaimana ketika melihat keadaan Amerika yang katanya jauh, kita sudah bisa. Dan hari ini bisa kita mendengar berita dari sana, dari sana. Padahal dulu itu bisa dirasakan oleh orang-orang yang kasyaf, orang-orang yang ma'rifat. Bisa melihat dari sini negeri Belanda seperti ini, seperti ini. Rasulullah mencontohkan bagaimana ketika Isra. Bisa melihat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Hiruk-pikuknya orang-orang yang berjalan, yang menjalani pada waktu itu malam. Rasulullah sudah dikasih tahu keadaannya seperti ini, seperti ini. Tapi orang-orang itu tidak tahu Rasulullah berjalan seperti itu. Ini dihilangkan keyakinan seperti itu. Apa ya bisa? Dan itu mulai terkikis. Kenapa? Pembangunan keimanan, dasar-dasar keyakinan itu mulai berkurang. Bisanya berkurang karena bersolawat kepada Nabi mulai berkurang. Bisanya berkurang kepada solawat Nabi berkurang karena manusia sudah tidak mau
apa ini yang harus aku lakukan kalau tidak untuk memenuhi kebutuhan sesaat. Padahal ketika lahir diberikan oleh Allah pendengaran. Kita mendengar, tapi yang sudah didengar hilang. Ketika adzan, bayi lahir, semakin besar, yang didengar bukan lain, bukan adalah lain. Yang didengar mestinya asma Allah, tapi telinga itu sudah tidak mendengar Allah. Itu baru pendengaran. Terus penglihatan kita hanya terbatas pada ruang dan waktu. Tapi ketika kita diberikan oleh kehebatan dunia, kehebatan yang canggih di alam ini, dengan adanya internet, kita bisa melihat yang tadinya tidak terlihat. Tapi kita lupa kuasa Tuhan yang diberikan oleh akal, kita lupakan. Akal itu dikasih Tuhan membesarkan sesuatu yang tidak kelihatan. Ketika sudah dilihat, lupa dengan kuasa Tuhan. Ya kan? Umpamanya kita melihat bakteri dengan mikroskop, tapi akhirnya ketika kita tidak bersyukur melihat bakteri, virus, jatuh. Tapi ketika kita melihat bakteri, virus itu ada, terus jatuh, ingat kepada Allah, ini kuasa Allah, kita harus kembali kepada Allah. Disitulah keimanan bertambah. Ini ada apa rahasia ini? Siril asrornya mana? Rahasia di dalam rahasia itu apa? Ini yang harus kita kaji. Karena konsepnya Allah tidak akan berikan bencana kecuali orang-orang itu bersabar. Lah ketika sabar itulah akan mendapatkan hal yang terbaik. Itu pasti. Karena sesuatu yang sabar itu diberikan oleh orang-orang yang terpilih, yang akhirnya masuk pada ulul azmi. Baik Nabi Ibrahim maupun Nabi yang lain sampai kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW. Itu karena kesabarannya masuk pada lingkup ulul azmi. Karena tujuan yang diberikan adalah kemanfaatan. Dan ini tidak diproses. Kebodohannya hanya menerima, hanya mengkonsumsi. Sementara batiniahnya, spiritualnya tidak dibangun kesabaran, tidak dibangun rasa bersyukur. Akhirnya nambah jauh dengan Tuhannya. Penglihatannya dikasih, tidak bersyukur. Ketika penglihatannya ditutup, hanya menjadi bayangan yang semu, akhirnya mencaci maki, merasa bahwa Tuhan tidak berpihak kepada kita. Allah Ta'ala tidak memberikan anugerahnya lagi. Kita menjadi orang-orang yang suudon, berburuk sangka kepada Tuhannya. Itu penglihatan, pendengaran. Yang mendalam lagi adalah ketika diberikan yang namanya fu'ad, hati sanubari. Yang tak itu sangat urgen sekali. Karena kalau sudah diberikan pendengaran, penglihatan, hati, disuruh bersyukur. Ini kalau sudah digunakan, sejauh mana kita mendengar persoalan, sejauh mana kita mendengar konsep hidup, dan sejauh mana kita membangun keimanan yang ada ini. Karena hati menjadi dasar utama keyakinan. Harokah yang ada, gerakan yang ada, itu ada di dalam hati. Baru nanti bersyukur.
Tapi kalau corona terjadi seperti ini, berarti harokah kita mungkin belum bersyukur, adanya kecemasan. Sehingga ketika ada Al-Quran walanabluwannakum bisyai'in minal khawf wal ju' wan nasil amal wal anfus was samar wa basyiris sabirin. Allah Ta'ala udah pasti menguji walanabluwannakum bisyai'in minal khawf. Kekhawatiran manusia itu pasti ada. Khawatir miskin, khawatir tidak menjadi orang yang berguna, khawatir menjadi orang-orang yang rugi, khawatir tidak masuk surga, khawatir dari persoalan hidup yang tidak jelas. Itu khawatirnya terus. Dan khawatir ini mestinya harus disertai dengan sabar. Khawatir tidak makan, jelas. Ketika khawatir tidak makan, khawatir cobaan itu ada. Kalau cobaan ada, berarti sabar harus ada. Karena as-sabur sifatnya, asmanya Allah as-sabur, asmaul husnanya as-sabur. Harus ada. Ketika cobaan ada, sabar harus ada. Ketika wabah corona ada, maka masuk keluarnya nafas yang ada pada diri kita itu harus zikir kepada Allah. Makanya zikirnya manusia ketika pada tingkatan kegelapan, la ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minadz dzalimin. Tapi kepada peningkatan lagi ketika untuk menuju hal-hal syariat yang terbaik, zikirnya la ilaha illallah. Tapi ketika untuk menuju hal-hal yang sifatnya rahasia, Allahumma anta maksudi waridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka baru Allah. Itu nafas keluar masuk harus menyebut asmanya Allah. Dikala kita yaghdoh mautin, dikala kita naum, dikala kita sedang beraktivitas di dunia maupun kita sudah tidak beraktivitas, artinya kita tidur. Ini yang belum kita lakukan, hanya mengumbar nafsu. Ketika bangun tidur mengumbar nafsu, dan ketika tidur karena nafsu. Bukan tidur karena lelah ingat Allah, tapi lelah mengurusi dunia, ngurusi yang tidak jelas yang bakal kita tinggalkan. Sehingga zikir Allah, Allah, Allah mestinya itu 24 jam kita lakukan, dibantu dengan sholat 5 waktunya, tapi kita ternyata tidak seperti itu. Nista itu ini. Jangan mengaku benar kalau kamu tidak beserta yang maha benar. Jangan kau mengaku orang-orang yang terpilih kalau kamu tidak beserta makhluknya Allah yang terpilih. Jangan mengaku orang-orang yang kamu menjadi kekasihnya kalau kamu tidak beserta kekasih-kekasihnya Allah. Sehingga Allah menurunkan kekasihnya dengan bala corona. Kenapa? Semua negara yang katanya dijunjung di alam, dipuji oleh Allah, utlubul ilma walau bisin, ternyata wabahnya dari Cina. Ini menjadi siril asrul lagi, rahasia di dalam rahasia. Ada apa? Wabahnya kok harus dari sana? Ini harus dicari. Kenapa? Wabah itu mestinya menjadi pelajaran, menjadi ibrah, menjadi tantangan untuk kita. Ada apa di balik ini semua? Allah memberikan, Allah menurunkan, Allah memberikan pelajaran hidup.
bukan menyalahkan sesuatu yang tidak kita harus salahkan. Kematian itu udah pasti, Israel tidak akan lepas sesuatu yang menjadi tugasnya. Loh, kok kita menjadi orang yang panik? Itu kan aneh. Imannya di mana? Keyakinan kita yang tanamkan sejak kecil dengan kalimat raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Ini mestinya hanya konsep yang tidak dilakukan pada waktu kita masih kecil. Bangun tidur pun harusnya bisa. Setelah bangun tidur dengan kalimat alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Mestinya ditambah lagi asbahna wa asbahal mulku. Tapi kita lupa dengan doa ini. Raditu billahi robba. Apa sudah kita melakukan tiap pagi, tiap sore? Raditu billahi robba. Aku ridho, aku senang, aku bersukaria bahwa Allah itu menjadi Tuhanku. Tapi kalau ketika bangun tidur terus yang terjadi ada gelisah, galau, melongo, melompong, bengong, tidak karuan. Lah ini ciri-ciri orang yang tidak tahu kuasa Tuhan. Makanya disuruh berdoa dengan kalimat ini, raditu billahi robba wa bil islami dina. Sampai nanti ditambah pengetahuan, ditambah pemahaman. Mestinya ini. Loh, kok orang nambah pengetahuan? Ini kan sangat aneh. Dan ini konsep yang harus dijalankan. Tidak hanya doanya, tapi perilaku kita setelah yakin kepada Allah. Mari kita bisa mencontoh Rasulullah dengan menjadi nabi dan utusan. Utusan untuk siapa? Untuk diri kita sendiri. Tidak usah jauh-jauh. Apalagi untuk anak istri, apalagi untuk murid-muridnya. Gak usahlah. Untuk diri kita sendiri. Kita sudah menjadi utusan yang baik gak untuk diri kita sendiri? Mulut, sementara ini kamu pekerjaannya apa? Mulut, itu telinga kerjaannya apa? Ditanya. Nah, kita nanya diri kita sendiri aja gak mau. Senangnya gimana? Nanya orang lain dengan keburukannya. Dengan keburukannya itulah akhirnya kita bangga bisa menjelekkan orang lain. Padahal mestinya ini mulut ditanya. Lah kalau udah dibacakan ayatnya baru sesuai ayat. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimu. Baru kalau udah dibacakan ayatnya, lo kok sesuai ya? Itu nggak mulutnya sekarang. Hidungnya untuk menghirup oksigen yang baik, sementara yang kita hirup oksigennya yang jelas banyak polusi. Tapi kita disuruh mensaring, memfilter, mau apa enggak? Di tubuh kita sudah ada filternya. Difilter lagi ke dalam, difilter lagi ke dalam. Kalau sudah kena asma Allah, kalau sudah kena kalimat tauhid la ilaha illallah, itu bakteri virus akan hancur. Orang zikir dengan kalimat la ilaha illallah itu melebihi daripada yang diciptakan oleh Allah. La ilaha illallah itu bisa melebur bakteri virus yang ada di tubuh manusia. Karena banyak orang sudah tidak berpikir, apalagi waktu malam, sepertiga malam. Jadi ingat kepada Allahnya lebih sedikit dibanding ingat selain
Allah. Dzikrul akwanya lebih banyak dibanding dzikrul khaliq. Akwanya dipuja-puja, selain Allahnya menjadi tujuan, menjadi buah pemikiran. Tapi kainuddar, kaunuhu dhakirun, kaunuhu qadirun, kaunuhu muridan, nggak jelas. Jadi ketika sudah bahas wujud kidam bako mukhalafatul hawadisi qiyamuhu binafsi wahdaniyat kudrat irodat ilmu hayat sama basar kalam qadirannya kaunuhu qadirannya berhenti. Padahal Allah yang qadiron, tapi yang terjadi apa? Kita kuasa dengan logika kita, dengan akal kita, menghambakan akal. Lah ini kan konsep Mu'tazilah yang berjalan. Seharusnya jelas kaunu qadiran bahwa Allah Ta'ala itu kuasa. Lah kita mencari siril asrar yang ada di kejadian ini, bahwa Allah itu lebih kuasa segalanya. Minta disirami, minta dihujani, minta rahmat yang turun. Lah kita mungkin banyak salah, banyak dosa, tapi ketika rahmatnya Allah Ta'ala itu lebih besar, maka bismillahirrahmanirrahim harus berjalan. Lah konsep bismillahirrahmanirrahim ini mungkin sudah tidak berjalan. Kita tidak ada di hadapan Allah, tidak ada di hadapan makhluknya Allah, tidak ada konsep adab yang baik diri kita terhadap yang diciptakan oleh Allah, sehingga kita lupa merusak sistem ekosistem alam yang ada. Sistem alam yang ada ini sudah kita rusak, sehingga wabah corona itu menjalar kemana-mana. Katanya beriman hanya sayaqulu sufaha, sehingga di Al-Baqarah terjadi orang beriman berkata, orang berkeyakinan berkata begini, tapi ternyata itu orang-orang mustahziin, orang-orang hanya bersenda gurau mengatakan saya beriman kepada Allah. Ini nggak mudah, hanya mengatakan, harus diuji, harus dicoba, harus konsepnya benar. Kamu benar nggak cinta? Itu. Jadi orang bercinta itu harus diuji. Orang melakukan sesuatu harus ada imbal baliknya, dan ini ujian tergantung yang menguji. Kalau ini cobaan tergantung yang mencoba. Kalau ini kenikmatan, disitulah titik keimanan. Karena keimanan itu pasti berbuahnya sabar dan bersyukur. Itu buah keimanan. Jadi ada wabah, bersyukur kalau kita tidak kena. Bersyukur wabah ini selesai. Jadi corona itu menjalar kemana-mana. Ini pasti ada sesuatu yang Allah Ta'ala punya rahasia, dan rahasia ini harus kita gali bersama lewat kita bermunajat kepada Allah, lewat kita selalu berhadapan, menghadap, membaca, berzikir, bertasbih, semuanya dilakukan biar tidak memperbesar nafsu kita, memperbesar kepentingan kita. Jadi jelas Allah Ta'ala itu punya konsep dengan kalimat yang indah, Bismillahirrahmanirrahim. Rahmatnya Allah di dunia lebih besar dibanding dosa kita. Husnudon kita kepada Allah lebih kecil, sehingga ini terjadi. Nah sekarang kita perbesar bahwa Allah punya rencana yang lebih baik dari wabah ini. Jangan minta berhenti kalau kita takut mati, tapilah minta anugerah yang benar-benar Allah itu. Maka Allah yang berhak memberhentikan, bukan kita. Kita berdoa bukan kita karena takut, tapi kita berdoa karena kita disuruh untuk lebih dekat lagi bahwa Allah itu Rahman Rahim.
Cukup sekian? Ya, alhamdulillah.